sebagai dosen LPTK UIN Syarif Hidayatullah. Perkenalkan, nama saya Idam Khalid, mengajar di SMPN 240 Jakarta dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Akan melaksanakan UKIN, kinerja video pembelajaran dalam jabatan PPG Pitch 3 tahun 2025 dengan nomor NIP 42500107778 dengan materi menjadi pribadi yang berintegritas dengan sifat amanah dan jujur pada kelas 8D. Insya Allah dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah pada hari ini kita kembali seperti biasa pelajaran rutin setiap minggu dilakukan oleh berbagai mata pelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, kita sangat dianjurkan untuk berdoa, karena doa itu mau doa itu panjang, mau doa itu pendek, itu doa itu dalam Islam itu sangat penting. Kita tidak tahu doa yang mana saat kita ucapkan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya, agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan siapkan. Siap. Mari Allah sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa lima. Saya baca surat Al-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dasar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Bapak ingin lihat senyumnya, jangan tegang. Jadi pembelajaran apapun jangan tegang. Senyum itu juga perlu. Salah satu ajaran Islam yang paling gampang sederhana mendapatkan pahala adalah senyum. Tapi jangan keseringan juga dari sangka orang ini. Senyum lagi. Itu Bapak di rumah Bapak aja terapkan. Nah Bapak pulang sekolah, Bapak juga senyum, pulang beraktivitas, ya masuk di salam. Nggak boleh kita masuk beri salam kayak kamu pulang dari sekolah terus nggak beri salam ada orang tua, ada saudara, keluarga, ya. Jangan cemberut. Jangan mukanya kata orang itu jangan lihat, aku senyum. Karena kata Nabi, tabas samuka fi wajhi hakikat saudara. Kita senyum aja ke saudara kita itu mendapatkan pahala. Jadi biasakan senyum yang normal. Baik, Bapak akan absen terlebih dahulu pembelajaran ini. Saja yang tidak hadir, ambil Bapak mengabsen, kalian menyiapkan buku mata pelajaran kalian.
Aldiano, Alia Fauzia, Rakib, Alifah Trianjani, Andika Setiawan, Aulia Nasfah, Azalea Zoya, Adam Safik, Baiti Dinovalis, Rantika, Dharma Wangsa, Junjung kayak gitu Dharma Wangsa. Dipanggil kalau senyum ya. Fajira Larasati, Farel Orlando, Febrian Dwi Cahyo, Gali Restu, Aksa Rasika, Ibnu Ryan, Ketri Raisa, Kanisa Adli, Lutfi Ramadan, Muhammad Rafa, Nada Fatisa, Naraya Gilang, Naraya Alifia, Najwa Khalifah, Nisrina Tabita, Nurul Fadila, Raisa Kamila, Samil Basayef, Khaliza Rahmanita, Isa Aulia, Vinisia Aura, Yakdan Rakat, Justin Karolin. Baik, sudah yang tidak hadir hari ini sakit. Memang kondisi cuaca dan beberapa bulan ini kurang bersahabat. Sebelum Bapak memulai materi, Bapak ingin feedback. Apa feedback? Nah, membalik artinya umpan balik materi yang sebelumnya Bapak ingin menanyakan. Nah, kira-kira masih ingat nggak materi yang sebelumnya apa? Di bab 2 tentang kitab Allah, itu bagian daripada rukun Islam atau rukun iman? Rukun Islam atau rukun iman? Rukun iman. Baik, ada berapa kitab yang Allah turunkan di muka bumi ini? Coba sebutkan kalian para rasulnya. Kitab Taurat, kamu siapa? Nabi Musa alaihi terus lanjut kitab berapa? Zabur sama Nabi Daud alaihi salam. Terus yang ketiga kitab Injil kepada Nabi Isa, dan terakhir Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kita sangat beruntung. Keempat kitab dan ketiga kitab sebelum Al-Quran itu tujuannya sama. Allah turunkan sebagai mukjizat dan mengajarkan, isinya sama, untuk mengajarkan agama Allah. Al-Quran turun sebagai pelengkap ya dari ketiga kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad diberikan mukjizat terbesar, yaitu Al-Quran. Jadi kalau ada orang nabi itu berarti dusta. Paham? Jadi nanti kalau kamu udah besar ya, terus kalian merantau bagaimana ya di kampung desa, ada yang ngaku menjadi nabi terus membawa kitab suci, bohong. Itu nggak benar ya. Baik ya. Selanjutnya pertanyaan Bapak yang kedua ya. Habis ini baru nanti kita masuk ke materi bab 3.
belum tentu menjadi rasul, tapi kalau rasul sudah pasti menjadi nabi. Baik ya, hari ini kita akan memasuki materi baru. Bapak akan memberikan kertas, nanti kalian isi masing-masing ya, dengan jawaban kalian. Usahakan ya, tidak copy paste dari temannya. Artinya kalian, kamu nulis apa, kamu jawab apa, jangan ya, usahakan. Karena pertanyaannya itu akan mudah, berkaitan dengan materi bab 3 ya. Jadi pertanyaannya, dengarkan baik-baik pertanyaannya, nanti Bapak akan berikan ya. Kamu sebutkan satu ya, kebiasaan perilaku amanah dan perilaku tidak jujur ya, pada baik di sekolah maupun di rumah ya. Bapak sambil membagikan kertas ini, kamu bersiap, silakan ditulis, nanti ditulis, tidak perlu menyebutkan nama ya, tidak perlu menyebutkan mama udah ada.
1, 2, 3, 4. Baru 4 yang sudah menyelesaikan. Nah, silakan. Yang sudah. Oh, dan gampang. Ya. Amanda udah. Nah, gitu dong. Keren. Aisyah, mau jadi apa? Mana di OSIS? Ya, kali OSIS. Ya bebas, letakkannya di mana aja, boleh. Yang penting jangan letak di dia. Atau bisa dibilang tidak menyontek. Sholat bagian daripada rukun Islam. Nah, perilaku seperti ini jangan jadi pembiasaan. Katakan aja ya, kulil haqqu walau kana murad. Bilang walaupun itu menurut kita nih kurang seret, kurang asik, ketika orang tua kalian menanyakan, katakan apa adanya. Artinya jujur. Ya. Ya silakan, taruh mana aja. Ya. Sikap amanah ketika diberi tanggung jawab sebagai bendahara dan memegang uang, saya menjaga uang dengan sangat baik agar tidak dikurang. Kalau yang menjadi bendahara, kalau uangnya hilang, siapa yang ganti? Bendahara. Itu berarti bagian daripada bentuk tanggung jawab. Sama di kelas 8D itu banyak ya. Kalian memiliki potensi yang begitu banyak, cuman masih belum mau mengekspresikan bakat dan potensi yang kalian miliki. Sikap tidak jujur, menyontek ketika sedang melakukan ujian. Pak, jangankan ujian, orang lagi UH juga Pak banyak yang nyontek. Baik, lanjut. Tanya yang lain ya. Menjaga dengan baik barang punya teman yang dititipkan kepada ini. Nah, ini pernah terjadi. Anak-anak bapak ibu guru juga pernah ya. Wali kelas kalian apa nitip utamanya selesai belajar ya. Bapaknya selesai belajar dipanggil pengurus kelasnya, ketua kelasnya. Tina, nanti tolong rapikan laptop bapak, nanti taruh di ruang guru. Baik Pak, oh iya Pak, tapi nggak bisa sekarang Pak ya, saya ada tugas Pak, gini-gini nanti. Baik, nggak masalah. Itu berarti ketika kalian memberikan amanah, maksimalkan, laksanakan sebaik mungkin. Perilaku tidak jujur, berbohong kepada teman ketika sedang ditanya. Pernah nggak kejadian di kantin kamu jajan aku ditanya sama pedagang kantin ya udah bayar tapi belum bayar? Ada. Kalau dulu bapak pernah lagi sekolah teman bapak bilang Darmaji dahar siji Darmaji dahar 5 ngaku siji. Makanya 5, tapi pas ditanya pedagang bilangnya 1. Itu kalian hindari, meskipun lagi ramai di kantin kerumunan, itu salah satu celah untuk kalian berperilaku tidak jujur. Lanjut yang lain, hampir semuanya sama. Rata-rata ya
sebentar main game, ya terusnya main gamenya lama. Ya. Ada yang begitu di sini. Mana orangnya? Bapak juga senang main game. Ya, tapi kalian harus bisa mengontrol. Ya, waktu jangan sampai sia-sia waktu yang kalian lakukan. Ini yang terakhir, nanti sisanya ya Bapak baca ya terakhir. Perilaku amanah, menjalankan amanah orang tua dengan belajar atau belajar dengan tekun. Kedua, berperilaku tidak jujur, ya, mencuri atau berbohong kepada orang tua maupun orang lain. Jadi mengambil hak yang bukan hak kalian itu juga perilaku tidak baik. Kadang-kadang suasana kelas sedang kosong, ada yang sedang aktivitas olahraga, ya, ada yang sedang aktivitas ya istirahat ataupun berkelek. Itu jangan sampai kalian punya kesempatan dan berpikiran negatif untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari apa yang diajarkan dalam Al-Quran dan Rasul. Baik, terima kasih yang sudah menjawab ya. Nanti Bapak akan memberikan ya, suatu di akhir kalau selesai ibadah. Baik ya. Di sini ya, tujuan pembelajaran ya, yang pertama ya, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Kalian harus mampu dan bisa memaknai, mengartikan definisi dari amanah dan jujur. Pak, itu mah gampang Pak. Yang paling penting kan Pak aplikasinya, maksudnya pengamalan. Ya. Di buku yang lalu, bukan terbitan buku ini, ya, cetakan sebelumnya, ya, itu Bapak masih ingat judulnya berani hebat, berani jujur hebat. Itu sebenarnya ungkapan untuk kita menghindari perilaku berbohong. Apa definisi, apa pengertian yang kalian pahami secara sederhana? Ya, amanah itu apa amanah? Tanggung jawab, apa lagi? Dipercayakan kepada kita. Bapak tanya, dari keempat ya kitab yang Allah turunkan, ada 25 nabi yang wajib kita ketahui ya. 4 sifat wajib bagi Rasul dan Nabi, salah satunya adalah aman. 3-nya apa? Saya bantu Bapak, 3-nya apa? Jujur. Terus 2 lagi, cerdas. 1 lagi, tabligh. Ya. Jadi amanah, ya, jujur itu disebut dengan sidik, ya. Terus cerdas disebut dengan matona. Tabligh artinya menyampaikan. Jadi ketika para nabi dan rasul ya diberikan wahyu melalui perantara malaikat Jibril, nabi dan rasul harus menyampaikan ke umatnya. Tidak boleh ditambah-tambahin, tidak boleh dikurang-kurangi. Makanya keempat sifat ini pun harus ada pada diri kita ya, dan orang tua kita sudah mengajarkan. Contoh ya, mengajarkan hal-hal yang baik ya. Nah, kalau mau makan dan minum jangan lupa membaca doa. Nah, terkadang orang tua kita melatih itu bacaan doanya, ingin mengetahui daya serap anaknya dengan membaca doa. Yang kedua, apa makna sederhana yang kalian ketahui dari perilaku jujur, arti jujur? Jujur. Pernah dengar lagu Jujurlah Padaku?
ya ambil sama Azam. Jadi bahasa sederhananya gampangnya gini, jujur ya. Apa yang kita bicarakan ya, usahakan semaksimal mungkin. Realitanya, aplikasinya, pengamalannya itu apa adanya, tidak dibuat. Jadi perkataan dan perbuatan harus sesuai. Ya, nggak boleh kita mengada-ngada. Baik, sifat keempat amanah, sifat keempat para nabi tadi amanah, di tabligh atau menyampaikan dan patronat. Lalu lawannya apa? Amanah lawannya apa? Perilaku yang tidak baik. Kalau amanah kan perilaku baik. Kalau jujur dan amanah itu kan perilaku baik. Perilaku tidak baiknya apa lawannya? Jujur, berbohong, beramanah, tidak bertanggung jawab, apalagi amanah, apa? Berkhianat, ya. Terus kalau cerdas lawannya bodoh. Terakhir apa? Apa? Menyampaikan. Ya, lawannya apa? Menyembunyi. Umpamanya kamu disuruh beli sesuatu oleh orang tua kamu, ada kembaliannya, ya kan? Kembaliannya harusnya 12.000, yang 2.000-nya kamu sembunyiin. Ya, mana tadi apa kecap yang mama suruh beli, ya kan? Itu mah kembaliannya taruh aja di bawah TV. Nah, aslinya kembaliannya 12.000, tapi yang 2.000-nya kamu Nah, ini perilaku yang kurang amanah, juga tidak tabligh. Artinya kamu ada sesuatu yang kamu sembunyi, itu jangan sampai terjadi pada diri kalian. Memang sekali ya perilaku seperti itu, dan sering terjadi di sekolah. Kalau Bapak Ibu guru menanyakan tugas atau yang lain-lain, ya baik ya, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ingin ya kalian salam motivasi sama-sama. Kita masih ingat lagu Rukunisa? Ayo sama-sama bersuara, 1, 2, 3. Apa rukun Islam yang pertama? Salat. Rukun Islam yang kedua? Salat. Ketiganya puasa. Keempat bayar zakat. Kelima pergi haji naik pesawat. Jadi suara sebelah kanan kayaknya lagi berpuasa ya. Ayo, sekali lagi Bapak ingin dengar ya. Yang semangat suaranya dikeluarkan ya, biar kagak kaku. 1, 2, 3.
yang kalian tadi sudah lihat ya, dan dia itu nggak gampang untuk sampai ke tujuan akhirnya itu ya, dapat kan apa yang mau dia inginkan. Jadi dengan ini dari itu bahwa baik kecil apapun dapat berperan besar jika kita menjalankannya dengan tulus. Nah, di hadis ini terus juga ada quotes atau pesan yang mengaku para yang beriman. Jadi yang paling penting itu seberapa besar menghasilkan berhasil dan seberapa kecil kebaikan bisa menghasilkan kebaikan. Jadi intinya teman-teman, itu menjadi kita buat belajar, berusaha dan berdoa untuk meraih keberhasilan. Nah, jadi yang kita sebut dari ini bahwa kita itu kalau mau mendapatkan keberhasilan yang kita inginkan, yang sebenarnya kita inginkan, itu kita harus bekerja keras dan jangan lupa berdoa. Yang maksudnya itu dengan tulus. Mungkin sedikit saja yang akan kita sampaikan. Kurang punya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembelajaran metode hari ini, menurut kamu apa pesannya? Apa jam? Ada mulu yang lain dong. Oh, sis, saya tahu sis ya? Iya. Kamu sama wakilnya siapa? Masih sih. Oh. Ya. Apa pesan pada pembelajaran hari ini materinya? Dan bagaimana setelah kamu mempelajari sikap amanah dan sikap perilaku kamu setelah mempelajari ya amanah dan jujur, apa yang kamu lakukan? Sahabat Karolin, Kristinnya, jawab. Enti, apa perilaku kamu setelah mempelajari ya materi amanah dan jujur? Dapat kebahagiaan dan ketenangan, Pak. Mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Kebahagiaan itu contohnya seperti apa? Dalam konteks amanah ya dan jujur. Bisa melakukan amanah yang baik, Pak. Menjalankan tugas-tugas. Jika di dalam proses amanah itu ya ada hal yang sedikit dilakukan karena kesalahan ya karena kan kita manusia ya, apa tindakan kamu? Apa tindakan kamu ketika melakukan perilaku dalam amanah itu ada yang menyimpang, apa tindakan kamu? Berkata dengan jujur. Berkata dengan jujur. Ingat empat kata apa nih? Ya, empat kata ajaib. Terima kasih, minta maaf, permisi dan minta jadi jika kamu melakukan hal-hal yang tidak amanah atau tidak jujur, ya sudahlah kalian minta maaf. Baik, ya. Tadi berbagai materi penjelasan insya Allah sudah Bapak sampaikan dan mudah-mudahan kalian bisa mengambil ya dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan. Kesimpulannya, perilaku amanah itu sangat dianjurkan bahkan wajib ya karena perintah Allah di dalam Al-Quran yang kita sebut dengan dalil bahkan di hadis lain terkait jujur Nabi pun mengatakan inasirko yang hilal biro yang hilal. Jadi jujur itu akan memberikan kita kebaikan dengan sebuah perilaku jujur karena akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah ada tiga, amanah kepada Allah, hubungan kita melaksanakan apa yang Allah wajibkan ya. Amanah kepada orang lain, keluarga, teman, dan yang terakhir amanah kepada diri sendiri, menjaga anggota tubuh berbagai macam nikmat yang Allah berikan
belajar metode hari ini. Menurut kamu apa pesannya? Dua. Apa jam? Ada mulu yang lain dong. Emang oh sis, ada nggak sis ya? Ya. Kamu sama wakilnya siapa? Hafizi. Oh, ya. Apa kesan pada pembelajaran hari ini materinya? Dan bagaimana setelah kamu mempelajari sikap amanah dan jujur? Sikap perilaku kamu setelah mempelajari ya amanah dan jujur apa yang kamu lakukan? Sama Karolin miskinnya jawab. Kenzi apa perilaku kamu setelah mempelajari ya materi amanah dan jujur? Dapat kebahagiaan dan ketenangan, Pak. Mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Kebahagiaan itu contohnya seperti apa? Dalam konteks amanah ya dan jujur. Bisa melakukan amanah dengan baik, Pak. Menjalankan tugas-tugas. Jika di dalam proses amanah itu ya ada hal yang sedikit dilakukan katakanlah kesalahan ya karena kita malu ya, apa tindakan kamu? Apa tindakan kamu ketika melakukan perilaku dalam amanah itu ada yang menyimpang? Apa tindakan kamu? Berkata dengan jujur. Ingat empat kata apa? Empat kata apa sih? Ya empat kata ajaib. Terima kasih, minta maaf, permisi dan minta jika kamu melakukan hal-hal yang tidak amanah atau tidak jujur, ya sudahlah kalian sama. Ya. Baik ya, mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa dipahami dan diberikan kemudahan ya. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo sebelum Bapak tutup dengan doa, kalian dengan doa sekali lagi kita sama-sama punya apa membawakan lagu Islam. 1, 2, 3. Baik ya, terima kasih. Sebelum diakhiri ya silakan ya kita tutup dengan doa majelis. Tahu kan doa